"Mas, saya sudah bertahun-tahun nyetir ambulans. Sudah puluhan jenazah saya antar. Tapi kejadian ini bikin saya hampir berhenti kerja." Suara sopir itu terdengar berat. Napasnya tak beraturan. Malam itu, jalur lintas Sumatera sepi total. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada lampu jalan. Hanya sirine yang memecah gelap. Namun di tengah perjalanan, dari dalam ambulans terdengar ketukan pelan, teratur. Seolah ada seseorang yang ingin ikut sampai tujuan. Dan sejak saat itu, perjalanan berubah menjadi mimpi buruk. Selamat datang kembali di Bisikan Malam, tempat di mana kisah-kisah yang jarang berani diceritakan akhirnya menemukan suaranya. Di channel ini, kami tidak sekadar membacakan cerita horor, tapi menghadirkan pengalaman nyata dari mereka yang pernah berhadapan langsung dengan hal-hal di luar logika. Cerita malam ini bukan karangan, bukan setting, dan bukan pula cerita lama yang diulang-ulang. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seorang supir ambulans di jalur lintas Sumatera. Sebuah jalan panjang yang menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang terlihat oleh mata. Sebelum kita masuk lebih jauh, dukung terus channel Bisikan Malam dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar Bisikan Malam bisa terus menyuarakan cerita-cerita gelap yang tersembunyi sampai tuntas dan tanpa dibisukan. Malam itu tidak dimulai dengan hal aneh. Tidak ada firasat buruk. Tidak ada mimpi ganjil. Sekitar pukul 2 dini hari, telepon ruang jaga ambulans berdering. Suaranya memecah keheningan malam yang sejak tadi hanya diisi dengung lampu neon dan suara jangkrik dari luar gedung. Pak R, yang malam itu bertugas sebagai sopir, langsung mengangkatnya. Dari seberang, suara petugas rumah sakit terdengar singkat dan datar. Ada satu jenazah yang harus segera diantar menuju daerah pelosok, melewati jalur lintas Sumatera. Bagi Pak R, tugas ini bukan hal baru. Sudah bertahun-tahun ia mengemudikan ambulans. Siang, malam, hujan, kabut, semua sudah biasa. Ia sudah mengantar pasien kritis, korban kecelakaan, bahkan jenazah dalam kondisi yang tidak ingin diingat siapapun. Namun malam itu terasa berbeda, meski ia belum tahu alasannya. Ia berjalan menuju garasi, membuka pintu ambulans, lalu menyalakan mesin. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Sunyi, terlalu sunyi. Bahkan serangga pun seolah enggan bersuara. Pak R hanya menghela napas pelan, mencoba mengusir rasa tak nyaman yang entah kenapa muncul begitu saja. Jenazah sudah dipersiapkan sesuai prosedur, terbungkus rapi, aman. Tidak ada yang aneh, tidak ada bau menyengat, tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Semua terlihat normal, terlalu normal. Setelah administrasi selesai, ambulans pun mulai bergerak meninggalkan halaman rumah sakit. Lampu-lampu kota perlahan menghilang, berganti dengan jalan panjang yang gelap, sepi, dan hanya diterangi lampu depan kendaraan. Lintas Sumatera di jam seperti ini bukan jalan biasa. Panjang, sepi, dan terkenal menyimpan banyak cerita yang tidak semua orang berani. Semakin jauh ambulans melaju, semakin jarang tanda kehidupan terlihat. Tidak ada rumah, tidak ada warung, tidak ada kendaraan lain. Hanya jalan lurus yang seperti tidak ada ujungnya. Diapit hutan gelap di kiri dan kanan. Sirina tidak dinyalakan. Tidak ada urgensi medis. Hanya suara mesin yang menemani perjalanan. Pak R mengemudi dengan fokus. Namun sesekali, matanya melirik jam di dashboard. Perjalanan masih panjang. Sinyal ponsel sudah lama hilang. Radio hanya menangkap suara statis. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba Pak R merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan suara, bukan bayangan, tapi perasaan seperti sedang diperhatikan. Seolah ada mata yang menatap dari arah belakang ambulans. Ia menepisnya. Mungkin cuma capek, gumamnya pelan. Namun rasa itu tidak pergi. Justru semakin kuat.
Udara di dalam kabin terasa berubah. Lebih berat, lebih pengap. Padahal AC menyala normal. Pak R membuka sedikit jendela, membiarkan udara malam masuk. Saat itulah ia menyadari satu hal kecil tapi janggal. Bau di dalam ambulans mulai berubah. Bukan bau jenazah, bukan bau obat, melainkan bau lembab yang dingin, seperti tanah basah. Pak R kembali mencoba berpikir logis. Jalan ini memang dekat hutan, mungkin hanya sugesti. Ia menutup jendela, memfokuskan pandangan ke depan. Lampu mobil menyapu aspal hitam yang tampak kosong. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada satu perasaan yang mulai tumbuh pelan-pelan. Perjalanan ini tidak akan berjalan biasa-biasa saja. Dan tanpa ia sadari, itulah awal dari sesuatu yang akan terus ia ingat seumur hidup. Awalnya, Pak R mencoba mengabaikan semua perasaan aneh itu. Jalanan masih panjang, dan fokus adalah satu-satunya cara agar pikirannya tetap tenang. Mesin ambulans terus melaju stabil, membelah gelap malam yang semakin pekat. Lampu depan menyorot aspal yang tampak basah, meski hujan tidak turun sejak sore. Beberapa menit berlalu tanpa kejadian apapun. Hening. Terlalu hening. Lalu, di tengah keheningan itu, terdengar suara kecil. Sangat pelan, hampir tak terasa. Seperti sesuatu yang bergeser di bagian belakang ambulans. Pak R refleks melirik kaca spion samping. Tidak ada apa-apa. Semua tampak normal. Mungkin tanduknya geser sedikit, pikirnya. Namun suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Krek, krek. Bukan suara logam, bukan pula suara roda. Suara itu terdengar seperti kain tebal yang ditarik perlahan. Pak R merinding, tangannya mengeratkan genggaman pada setir. Ia mencoba bernafas perlahan, menenangkan diri. Ambulans ini sudah sering ia pakai. Ia hafal betul bunyi-bunyi normal kendaraan ini. Dan suara barusan bukan salah satunya. Beberapa ratus meter kemudian, suara itu berhenti. Keheningan kembali menyelimuti. Pak R mulai merasa sedikit lega. Mungkin benar hanya pergeseran barang, atau mungkin pikirannya terlalu lelah. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Ketukan pelan terdengar dari arah belakang. Teratur, pelan, seolah ada seseorang yang mengetuk dengan ujung jari. Sangat hati-hati. Pak R menelan ludah. Detak jantungnya mulai tak beraturan. Ketukan itu bukan sekali, bukan dua kali, tapi terus berulang dengan jeda yang sama. Pak R mencoba tetap rasional. Ia berbicara pada dirinya sendiri, nyaris berbisik. Tenang, mungkin pintu belakang kena angin, mungkin bautnya longgar. Namun semakin ia mencoba menjelaskan, semakin ketukan itu terdengar jelas. Bukan dari luar, tapi dari dalam ambulans. Tangannya gemetar, setir terasa licin oleh keringat. Pandangannya tetap lurus ke depan. Ia tidak berani menoleh, bukan karena tidak bisa, tapi karena takut melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Ketukan itu berhenti mendadak. Hening kembali menyergap. Bahkan suara mesin terasa lebih jauh, seolah tertelan oleh keheningan yang menekan telinga. Pak R menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Dan tepat saat itu, terdengar helaan napas berat dari belakang. Bukan angin, bukan desis AC. Napas itu terdengar dalam, lambat, seperti napas seseorang yang kelelahan atau menahan sakit. Pak R spontan menginjak rem sedikit lebih dalam. Ambulans melambat. Seluruh tubuhnya kaku, tenggorokannya tercekak. Mulutnya ingin membaca doa, tapi lidahnya terasa keluh. Dalam benaknya,
hanya ada satu pertanyaan yang berulang. Siapa yang bernafas di belakang? Ia akhirnya berani melirik kaca spion tengah. Sekilas saja, sangat singkat. Namun cukup untuk membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Kaca spion memantulkan bayangan gelap. Tidak jelas bentuknya, tapi terlihat lebih tinggi dari posisi tandu. Pak R langsung memalingkan wajah. Jantungnya berdegup keras. Keringat dingin mengalir di pelipis. Ambulans kembali melaju. Tapi kini tangannya nyaris kehilangan kendali. Dan di dalam keheningan yang mencekam itu, satu hal menjadi jelas bagi Pak R. Dia tidak lagi sendirian di dalam ambulans. Setelah bayangan itu terlihat di kaca spion, Pak R tidak lagi merasakan waktu berjalan normal. Detik terasa memanjang, seolah malam sengaja menahan langkahnya. Tangannya tetap mencengkeram setir, tapi kini seluruh tubuhnya kaku. Ia berusaha keras untuk tidak menoleh lagi. Dalam pekerjaannya, ada satu prinsip tak tertulis yang selalu ia pegang. Jika merasa ada yang tidak beres, jangan pernah mencari tahu lebih jauh. Namun, pikiran manusia tidak semudah itu dikendalikan. Matanya kembali melirik kaca spion. Kali ini lebih lama. Jantungnya berdetak keras hingga terasa di telinga. Pantulan di kaca spion semakin jelas. Di sana, di ruang belakang ambulans, terlihat sosok yang tidak seharusnya duduk. Sosok itu berada tepat di atas tandu. Bukan berdiri, bukan berbaring, tapi duduk tegak. Dengan kepala sedikit menunduk, seolah sedang menatap lantai. Lampu kabin belakang menyala redup. Cahayanya cukup untuk memperlihatkan siluet tubuh yang gelap. Tidak berbentuk jelas, tapi nyata. Terlalu nyata untuk disebut bayangan biasa. Pak R merasa tengkuknya panas dingin. Nafasnya tercekak di dada. Yang membuatnya paling ngeri bukanlah wujudnya, melainkan kenyataan bahwa jenazah itu seharusnya terbaring, bukan duduk. Ambulans terus melaju. Jalanan di depan tampak bergelombang, seolah aspal ikut bergetar mengikuti detak jantung Pak R. Ia ingin menghentikan kendaraan, tapi kakinya terasa berat. Tangannya gemetar. Pikiran dipenuhi satu ketakutan besar. Jika aku berhenti sekarang, apa yang akan terjadi? Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Gerakannya sangat lambat, tidak terburu-buru. Seolah ia tahu bahwa Pak R sedang memperhatikannya. Lehernya bergerak kaku, disertai bunyi lirih, seperti sendi yang dipaksa bergerak setelah lama diam. Pantulan di kaca spion membuat Pak R ingin menjerit. Wajah itu tidak jelas, bukan karena gelap, tapi seperti tidak ingin memperlihatkan dirinya sepenuhnya. Namun, ada satu hal yang terlihat jelas. Matanya terbuka. Pak R merasakan dadanya sesak. Udara di dalam ambulans semakin berat. Bau tanah basah yang tadi samar, kini berubah menjadi bau amis yang menusuk. Tenggorokannya terasa panas, mual, dan pandangannya sedikit bergunang. Dan tiba-tiba, sosok itu tersenyum. Bukan senyum lebar, bukan senyum ramah. Senyum tipis, dingin, dan tidak wajar. Saat itulah Pak R refleks membanting setir ke bahu jalan. Ambulans berhenti mendadak. Mesin masih menyala. Lampu depan menyorot pepohonan liar di pinggir jalan. Nafas Pak R terengah. Ia memejamkan mata sambil membaca doa sekuat yang ia bisa. Beberapa detik berlalu. 10, 20. Ketika ia memberanikan diri membuka mata dan kembali melihat kaca spion, ruang belakang ambulans kosong. Jenazah kembali terbaring rapi. Tidak ada sosok, tidak ada bayangan. Namun satu hal tersisa. Bekas tekanan di atas tandu,
seperti baru saja ada yang duduk di sana. Dan Pak R tahu, apapun yang barusan terjadi bukanlah hal yang bisa ia jelaskan dengan logika. Ambulans masih berhenti di pinggir jalan. Mesin menyala, tapi Pak R tidak langsung melanjutkan perjalanan. Tangannya masih gemetar. Napasnya belum stabil. Malam terasa semakin sunyi. Seolah seluruh hutan di sekitar ikut menahan suara. Tidak ada kendaraan melintas. Tidak ada angin. Hanya detak jantungnya sendiri yang terasa begitu keras. Pak R menoleh ke belakang sekali lagi. Ruang ambulans tampak normal. Jenazah kembali terbaring rapi di atas tandu, terikat sesuai prosedur. Tidak ada tanda-tanda pergerakan. Tidak ada sosok duduk. Namun rasa takut itu belum hilang. Justru semakin menekan dada. Dengan tangan bergetar, Pak R meraih ponselnya. Ia tidak berniat merekam untuk siapapun. Ia hanya butuh bukti. Bukti bahwa apa yang ia lihat dan dengar barusan bukan halusinasi. Jika sesuatu terjadi padanya, setidaknya ada jejak yang tertinggal. Ia menyalakan kamera video. Cahaya layar ponsel memantul di kaca spion. Rekaman dimulai dari dashboard, lalu perlahan diarahkan ke kaca spion tengah. Napas Pak R terdengar jelas di video. Pendek, cepat, dan tidak beraturan. Saat kamera diarahkan ke belakang, ruang ambulans terlihat kosong. Hening. Terlalu hening. Tidak ada gerakan, tidak ada bayangan. Namun di balik keheningan itu, mikrofon ponsel menangkap sesuatu yang tidak langsung ia sadari. Sebuah suara, pelan, berat, seperti napas yang ditahan. Pak R baru menyadari suara itu beberapa detik kemudian. Ia menghentikan rekaman, memutar ulang video dengan volume sedikit lebih keras. Dan disitulah semuanya berubah. Di sela-sela suara napasnya sendiri, terdengar helaan napas lain. Lebih dalam, lebih berat, tidak sinkron dengan napasnya. Yang membuat Pak R hampir menjatuhkan ponsel adalah satu hal. Suara itu terdengar berasal dari belakang ambulans. Ia kembali merekam. Kali ini lebih lama. Kamera diarahkan ke ruang jenazah. Tidak ada apa-apa yang terlihat. Namun suara itu kembali muncul. Bahkan kali ini terdengar seperti gumaman lirih. Bukan kata yang jelas, tapi cukup untuk membuat bulu kulit berdiri. Pak R mematikan kamera. Tangannya gemetar hebat. Perutnya mual. Kepalanya pusing. Ia membuka pintu ambulans, turun, dan muntah di pinggir jalan. Tubuhnya tidak sanggup lagi menahan tekanan yang sejak tadi dipendam. Beberapa hari kemudian, video itu ia perlihatkan kepada Umang. Awalnya Umang mencoba tenang. Namun saat suara napas itu terdengar jelas di rekaman, ekspresinya berubah. Wajahnya pucat, napasnya memburu. Dan tanpa banyak kata, Umang ikut muntah. Karena suara itu bukan suara mesin, bukan gangguan audio, dan tidak mungkin berasal dari satu orang saja. Video itu menjadi satu-satunya bukti bahwa malam itu Pak R tidak sendirian. Dan sampai sekarang, ia menyimpannya. Bukan untuk sensasi, tapi sebagai pengingat bahwa ada hal-hal yang tidak seharusnya ikut rekam, tapi tetap memaksa hadir. Setelah malam itu, Pak R tidak langsung kembali bekerja seperti biasa. Selama beberapa hari, ia mengambil cuti. Bukan karena sakit fisik, tapi karena pikirannya belum siap menghadapi malam dan jalanan sepi lagi. Setiap kali memejamkan mata, bayangan di kaca spion itu kembali muncul. Duduk tegak, diam, menatap tanpa wajah yang jelas.
Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua sudah selesai. Bahwa kejadian itu hanya satu malam sial yang tidak akan terulang. Namun kenyataan berkata lain. Sejak peristiwa tersebut, Pak R merasakan perubahan kecil dalam kesehariannya. Tidurnya tidak lagi nyenyak. Ia sering terbangun tengah malam dengan napas terengah, seolah baru saja dikejar sesuatu. Beberapa kali ia bermimpi mengemudi ambulans yang sama, di jalan yang sama. Tapi dalam mimpi itu, kaca spion selalu kosong. Hingga ia menyadari bahwa sesuatu duduk di kursi penumpang di sampingnya, bukan lagi di belakang. Pak R mulai rajin berdoa. Setiap akan berangkat kerja, ia berhenti sejenak, membaca doa, dan meminta izin. Bukan hanya pada Tuhan, tapi juga pada alam, pada jalan yang akan ia lalui, dan pada segala sesuatu yang mungkin ikut bersamanya tanpa ia sadari. Ia juga mengubah kebiasaan kecil. Tidak lagi bersiul saat mengemudi malam, tidak lagi berbicara sembarangan, tidak pernah menoleh ke belakang tanpa alasan jelas. Karena menurutnya, ada hal-hal yang akan tetap diam selama tidak kita cari. Beberapa minggu kemudian, Pak R akhirnya kembali bertugas penuh. Jalur lintas Sumatera kembali ia lalui. Masih gelap, masih sepi, masih sama seperti malam itu. Namun ada satu perbedaan besar. Pak R kini selalu merasa ada yang memperhatikan, meski tidak lagi menampakkan diri. Anehnya, kejadian serupa tidak pernah terulang. Tidak ada suara, tidak ada bau, tidak ada bayangan di kaca spion. Seolah apapun yang ikut malam itu sudah pergi. Namun bekasnya tertinggal. Setiap kali Pak R melewati titik tempat ia berhenti malam itu, mesin ambulansnya selalu terasa sedikit lebih berat. Bukan rusak, bukan bermasalah, hanya terasa enggan melaju. Dan setiap kali itu pula Pak R selalu menunduk sebentar, berdoa dalam hati, lalu melanjutkan perjalanan tanpa menoleh kemanapun. Bagi Pak R, pengalaman itu bukan sekedar cerita horor. Itu adalah pengingat bahwa pekerjaannya bersinggungan dengan dua dunia, yang hidup dan yang sudah pergi. Dan di antara keduanya, ada batas tipis yang tidak selalu terlihat. Ia tidak pernah membagikan videonya ke publik, bukan karena takut viral, tapi karena tidak semua bukti perlu disebarkan. Ada hal-hal yang cukup disimpan sebagai peringatan bagi diri sendiri. Dan hingga hari ini, setiap kali Pak R menyalakan mesin ambulans di tengah malam, satu kalimat selalu ia ucapkan pelan. Jika ada yang ikut, ikutlah dengan tenang. Jangan ganggu perjalanan ini. Karena ia tahu, tidak semua penumpang bisa turun di tujuan yang sama. Malam selalu menyimpan dua sisi, yang terlihat oleh mata dan yang hanya bisa dirasakan oleh hati. Kisah Pak R mengingatkan kita bahwa tidak semua perjalanan hanya soal sampai tujuan. Ada kalanya kita membawa lebih dari yang kita sadari, dan ada pula yang ikut tanpa pernah diminta. Dari cerita ini, kita belajar satu hal penting. Dalam gelap, dalam sunyi, dan dalam pekerjaan yang bersinggungan dengan hidup dan mati, kerendahan hati adalah perlindungan terbaik. Hormati jalan yang kita lewati, hormati tugas yang kita jalani, dan jangan pernah merasa sendirian, meski tak melihat siapapun di sekitar. Jika kalian pernah mengalami hal serupa, merasakan kehadiran yang tak terlihat, atau kejadian yang tak bisa dijelaskan logika, ingatlah untuk tetap tenang, berdoa, dan tidak menantang apapun yang tidak kita pahami. Terima kasih sudah meluangkan waktu mendengarkan Bisikan Malam. Terima kasih atas dukungan kalian yang membuat channel ini terus hidup dan menyuarakan cerita-cerita. Terima kasih sudah meluangkan waktu mendengarkan Bisikan Malam.
Terima kasih atas dukungan kalian yang membuat channel ini terus hidup dan menyuarakan cerita-cerita yang jarang berani diceritakan. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika kalian merasa kisah ini layak untuk didengar lebih banyak orang. Saya pamit untuk malam ini. Tetap waspada di jalan, jaga pikiran tetap tenang, karena bisa jadi bisikan berikutnya sedang menunggu kalian. Sampai jumpa di video bisikan malam selanjutnya.